Assalamualaikum, perkenalkan saya Ibu Safira. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang sel. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665 melalui sayatan sel gabus tubuhan yang sudah mati. Kemudian, Hooke melihat adanya ruang-ruang kosong yang saling berdekatan, dan Hooke menyebutnya sebagai selule. Seiring berjalannya waktu, penemuan dari ilmuwan-ilmuwan lain pun bermunculan, hingga akhirnya dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menjadi komponen dasar penyusun makhluk hidup. Secara struktural terdapat dua tipe sel, yaitu prokariotik dan eukariotik. Untuk sel prokariotik artinya belum memiliki membran inti, yaitu materi genetiknya tidak terlindungi oleh membran di inti sel. Sedangkan sel eukariotik sudah memiliki membran inti, yaitu seluruh materi genetik telah terlindungi oleh membran pada inti sel. Pertama, kita mulai dari sel prokariotik. Contoh dari sel prokariotik ialah bakteri. Nah, sekarang mari kita perhatikan struktur sel prokariotik berikut ini. Sesuai dengan gambar yang terlihat, meski materi genetik tidak terlindungi oleh membran inti, namun ciri khas dari sel prokariotik ialah seluruh materi genetik terkumpul dalam satu lokasi yang sama, yaitu pada nukleoid. Yang kedua adalah sel eukariotik. Contohnya adalah sel pada hewan dan tumbuhan. Sesuai pada gambar yang disajikan, masing-masing sel hewan dan tumbuhan memiliki inti sel dengan membran yang mampu melindungi materi genetik agar tidak tersebar dengan organel sel yang lain. Namun, meski sama-sama memiliki membran inti, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa perbedaan dari anggota organel sel yang dimilikinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas masing-masing organel sel yang terdapat pada sel eukariotik. Yang pertama adalah dinding sel. Nah, sesuai dengan tanda yang ada di samping sini, dinding sel ini hanya dapat ditemukan oleh sel tumbuhan saja ya. Nah, pada gambar di bawah ini, dinding sel ini adalah bagian yang berwarna hijau dan mengelilingi seluruh sel. Dan fungsinya untuk melindungi sel dan juga mempertahankan bentuk sel tumbuhan. Nah, bila dibandingkan dengan sel hewan, mari kita lihat yang di atas ini ya, terlihat berbeda sekali. Karena sel hewan terlihat bentuknya lebih tidak beraturan dibandingkan dengan sel tumbuhan. Karena sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tadi tujuannya untuk mempertahankan keutuhan dari bentuk sel tersebut. Nah, sekarang kita lanjut. Baik. Yang selanjutnya adalah membran sel. Nah, bila dilihat di sini ya, sesuai dengan tandanya lagi, artinya membran sel ini berada pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Jadi di kedua-duanya ada. Nah, fungsinya ini adalah sebagai pelindung dari isi sel. Kemudian sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar, dan juga sebagai tempat lalu lintas zat. Jadi keluar masuknya zat ini melalui membran sel. Nah, mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada gambar struktur dari membran sel. Walaupun bentuknya dilihat tadi hanya tipis ya, ternyata bila dilihat strukturnya cukup kompleks. Nah, ada apa aja di membran sel? Jadi yang pertama ada phospholipid bilayer. Nih, bila kita lihat ya, seperti ini, phospholipid bilayer. Jadi ada dua layer dari phospholipid, yang mana fosfolipid itu terdiri dari kepala fosfat dan juga ekornya berupa asam lemak. Nah, ini memiliki dua sifat yang berbeda. Fosfat ini memiliki sifat hidrofilik, sedangkan asam lemak ini hidrofobik. Artinya, kepala fosfat ini memiliki sifat yang suka air. Berlainan dengan asam lemak yang sifatnya hidrofob, dia ini adalah anti air atau tidak suka dengan air.
Nah, inilah yang membuat membran sel ini berfungsi untuk melindungi isi dari sel. Jadi dia tidak mudah untuk ditembus air ataupun air yang dari dalam keluar juga tidak mudah. Nah, selanjutnya adalah protein membran. Nah, di sini ada 3 macam protein membran. Yang pertama adalah protein transport. Di sini adalah protein yang digunakan untuk transport zat atau keluar masuknya zat. Berlanjut dengan protein periferal, yaitu protein yang ada di tepi, dan juga protein integral. Nah, protein integral ini ciri-cirinya adalah protein ini menembus dari bagian sisi yang satu ke sisi yang lain. Nah, komponen dari membran sel yang lain ada glikolipid, kemudian glikoprotein, dan juga ada karbohidrat. Baik, kita lanjut ke organel selanjutnya. Nah, ini organel yang paling penting ya. Ini adalah inti sel. Ya, atau disebut sebagai nukleus. Nah, jadi nukleus ini pasti ada baik di sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, kita lihat ya. Jadi sama dia. Karena dia inti, sudah pasti fungsinya sebagai pusat pengaturan dari seluruh hal-hal yang dilakukan oleh sel. Selain itu, yang tidak kalah penting sebagai tempat penyimpanan informasi genetik dan juga materi genetik seperti DNA. Nah, sambil saya singgung juga pada bahasan sebelumnya bahwa sel eukariotik ya, yaitu hewan dan tumbuhan ini adalah termasuk sel yang sudah memiliki membran inti. Artinya bisa dilihat di sini ya, bagian inti selnya ini sudah memiliki membran, jadi bentuknya ini utuh bulat ya. Jadi dia menjaga informasi genetik yang ada di dalamnya agar tidak bercampur dengan organel-organel yang lain. Nah, baik. Kita akan lanjut lagi ke organel selanjutnya, yaitu ada ribosom. Nah, ini ribosom. Ada juga di sel hewan dan tumbuhan ya, jadi kedua-duanya memiliki ribosom. Bila dilihat dari penampakan yang besar seperti ini ya, ribosom ini hanya seperti bintik-bintik kecil di dalam sel. Padahal struktur aslinya kurang lebih seperti ini. Jadi meskipun bentuknya kecil-kecil tersebar di dalam sel begitu ya, tapi sebenarnya ribosom ini memiliki 2 bagian. Ya, jadi ada bagian namanya subunit, kita menyebutnya subunit yang besar dan subunit kecil. Nah, fungsi dari subunit besar dan subunit kecil pada ribosom ini nantinya berkaitan dengan sintesis protein atau pembentukan protein. Baik, ya ini untuk ribosom. Selanjutnya ada lagi, yaitu RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini juga terdapat di sel hewan dan juga sel tumbuhan. Ya. Baik. Ya, ada di kedua-duanya, dan kalau kita lihat di sini ya, RE letaknya ada di sekitar nukleus, baik itu yang di sel hewan maupun yang di sel tumbuhan. Sama-sama letaknya dia mengelilingi nukleus. Nah, kalau kita perbesar bentuknya seperti ini. Ya. Nah, RE ini ada 2 jenis. Ada yang RE halus dan juga RE kasar. Nah, bedanya bagaimana? Bila yang RE halus ini adalah retikulum endoplasma yang tidak bergranula. Sedangkan yang RE kasar ini adalah retikulum endoplasma yang bergranula. Nah, granulanya itu adalah ribosom. Jadi tadi ribosom sebenarnya tidak hanya tersebar luas di sel, melainkan dia juga ada yang menempel pada RE. Nah, maka dari itu disebut sebagai RE kasar atau RE yang bergranula. Itu. Nah, tujuan umum dari RE atau fungsinya secara umum adalah untuk membentuk fosfolipid. Oke. Nah, ini untuk RE. Selanjutnya ada lagi mitokondria. Mitokondria sama, dia terdapat di sel hewan dan sel tumbuhan. Dan ini adalah bentuk struktur dari mitokondria. Nah, mitokondria ini memiliki fungsi ya. Fungsinya ini adalah penghasil energi atau ATP. Ya. Dia ini menghasilkan energi melalui proses respirasi sel. Ya, jadi sel pun berespirasi ya, dia melakukan hal untuk menghasilkan energi. Energinya untuk apa? Untuk nanti digunakan oleh sel itu untuk melakukan metabolisme. Nah, selanjutnya ada vakuola. Baik, vakuola. Ya, dari beberapa sumber memang vakuola hanya ditekankan terdapat
pada sel tumbuhan. Tapi ternyata vakuola pun tetap ada di sel hewan walaupun jumlahnya tidak sebesar dan sebanyak yang ada di tumbuhan. Nah, ini adalah vakuola ya. Dan vakuola sendiri memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama ada vakuola makanan sebagai penyimpan senyawa, kemudian vakuola kontraktil sebagai penyerap air dan osmoregulator, dan yang terakhir ada vakuola sentral. Nah, vakuola sentral ini mari kita lihat di tumbuhan ya. Dia cukup jelas sekali bentuknya, mengisi ruang sel paling besar. Jadi dia porsinya paling besar nih untuk vakuola sentral yang ada di tumbuhan. Baik. Kita ke organel yang selanjutnya ya adalah lisosom. Nah, perhatikan tandanya ya. Lisosom ini hanya ditemukan pada sel hewan. Hewan saja, tumbuhan tidak ada. Nah, ini strukturnya dari lisosom. Ya, bila dilihat ada di dalam yang besar ini, lisosom ini kecil ya, menempel sangat kecil begitu. Nah, tapi fungsinya penting untuk pencernaan intrasel atau fagosit atau penghancur. Jadi dia adalah sebagai tempat ya untuk menghancurkan zat-zat asing biasanya. Nah, kemudian ada lagi, ya ini sentrosom dan centriole. Ini juga hanya terdapat di sel hewan saja ya. Ini adalah bentuknya dari sentrosom. Nah, ini bedanya sentrosom. Jadi kalau sentrosom ini adalah kesatuan dari centriole ya. Jadi centriole ada 2 buah, ini sudah menjadi sentrosom namanya. Ini bedanya ya. Tapi fungsinya sama ya, ini berperan dalam proses pembelahan sel ya. Yang namanya sel ini kan pasti membelah. Nah, membelahnya kalau pada sel hewan ini dibantu oleh sentrosom. Oke. Nah, selanjutnya ada kloroplas. Nah, sudah jelas ya dari namanya kloroplas, pasti dia hanya ditemukan oleh di sel tumbuhan saja. Ini adalah strukturnya dan fungsinya pasti untuk proses fotosintesis ya. Tapi tepatnya ada di bagian membran tilakoidnya, seperti itu. Baik. Nah, ini adalah organel-organel sel yang ada di sel eukariotik. Nah, untuk membedakan yang mana yang hewan, yang mana yang tumbuhan, tadi sudah disebutkan juga ya di masing-masing organel bahwa ada yang sama-sama ada di hewan tumbuhan, ada juga yang hanya ada di hewan, hanya yang ada di tumbuhan juga ada. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang sel ya, organel-organel sel tadi, apakah kalian pernah terpikir dengan yang namanya sitoplasma? Nah, sekarang akan saya bantu beri gambaran apakah yang dimaksud dengan sitoplasma itu ya. Silahkan, bentar kita lihat dulu video berikut ini. Ya. Jadi nanti dari video ini akan terlihat ya. Oke. Ya, jadi sitoplasma ini merupakan keseluruhan bagian isi sel yang terbungkus oleh membran sel. Nah, yang di dalamnya ini berisikan seluruh komponen-komponen sel, termasuk organel sel di dalamnya. Nah, yang namanya sel ini kan pasti berisi air ya, atau cairan. Nah, cairannya ini adalah cairan yang ada di sitoplasma, disebut sebagai sitosol. Jadi itulah bedanya antara sitoplasma dengan sitosol. Jadi kalau sitoplasma ini adalah keseluruhan dari bagian isi sel, sedangkan sitosol ini adalah cairannya. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ya materi tentang sel. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video berikutnya. See you!